saksi, keterangan ahli, hukum surat. Surat ya. Ya, kemudian ada Oke. surat selain dari keterangan saksi, keterangan ahli, ada surat petunjuk, dan yang terakhir itu adalah keterangan terdakwa. Oh. Ya, di dalam itu penting juga ya. ya, di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan di dalam pasal tersebut alat bukti itu selain dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa juga. Padahal kan dia yang disangkakan. Iya, makanya kita memberikan waktu kepada si terdakwa pada saat proses persidangan di pengadilan. Terdakwa ini kan udah sampai pidana, udah sampai di persidangan kan. Ya. Kalau tersangka itu ada di tingkat penyidikan dan sampai ke kejaksaan, dinaikkan perkaranya, lalu dilimpahkan ke persidangan, sudah naik statusnya adalah terdakwa. Ketika dia sudah dinyatakan bersalah, dia sebagai terpidana, ya kan? Berarti diberikan waktu untuk memberikan keterangan-keterangan si terdakwa untuk menyampaikan tentang duduk perkaranya, ya. Duduk perkaranya ini ketika dia menyatakan bahwasanya dia mengakui atas perbuatan pidana yang dia lakukan, berarti di situ sudah murni dan pure. Hakim yakin bahwasanya perbuatan pidana dilakukan olehnya. Jadi ini menariknya ketika keterangan terdakwa itu dipersilahkan untuk memberikan keterangan-keterangan, ya ditanya jawab di sana, disitulah untuk dilakukan apakah dia mau menyatakan saya tidak bersalah, Atau mau menyatakan saya bersalah malah. atau justru dia menyatakan bersalah, atau nanti dia ketika dia memiliki kuasa hukum dia ingin menyatakan ada pledoi pembelaannya bahwasanya dia adalah bukan orang yang dapat dipersalahkan, atau memang dia bersalah tapi mohon diringankan hukuman sanksi pidananya. Ya? Disitulah momennya. Nah itu kelebihannya. Kalau di perkara perdata, si penggugat, prinsipalnya orang si penggugat itu walaupun dia memiliki pengacara, dia tidak diberikan keterangan itu untuk menjadi saksi. Kalau di pidana ada. Kalau di pidana justru dia dihadirkan untuk mendengarkan keterangan-keterangannya. Justru kalau mengaku bersalah, kabarnya akan jauh lebih diringankan gitu ya? Ya kalau dia mengakui atas kesalahannya, lalu memohon kepada majelis hakim untuk dilakukan untuk diputuskan secara ringan dengan alasan apa? Dia adalah orang yang paling pertama melakukan perbuatan pidana ini. Yang kedua, dia adalah bapak dari anak-anaknya yang menjadi tanggung jawab besar terhadap untuk pemenuhan kebutuhan istri dan anak-anaknya. Kemudian dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian dia selama proses penyidikan, selama proses pemeriksaan di pengadilan, selama di sel dia berkelakuan baik. Itu menjadi dasar pertimbangan majelis hakim untuk memberikan keringanan terhadap dirinya. Nah ingat ya, di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, justru keterangan terdakwa itu diberikan kesempatan. Berbeda dengan perdata, tidak ada memberikan keterangan menjadi saksi. Perkara perdata tersebut si prinsipal untuk memberikan penjelasan sebagai saksi, atau justru istri-istrinya juga tidak boleh itu menjadikan jadi saksi. Kita rangkum bahwasanya di dalam pasal 186 pasal 1866 ya, di dalam pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Acara perdatanya, saya ulangi, di dalam pasal 1866 ya, di dalam KUH Perdata mengatur bahwasanya alat bukti itu terdapat satu bukti tertulis, kemudian ada bukti dan saksi-saksi, yang kemudian ada persangkaan-persangkaan, kemudian ada pengakuan, dan kemudian ada sumpah. Dan di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti itu tersebut adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kalau di dalam perkara pidana, minimal itu harus ada 2 alat bukti yang dapat meyakinkan majelis hakim bahwasanya ketika terpenuhi minimal 2 alat bukti tersebut, si terdakwa dapat menjadi orang yang dapat dipersalahkan atas perbuatan pidana yang dia lakukan. Kalau perdata ada minimalnya kah? Ya, perdata justru dengan keyakinan hakim ini, dengan persangkaan-persangkaan ini, itu yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk bisa memutuskan perkaranya mau berkeberpihakan kepada apa saja. Ya jelas secara umumnya kita melihat dengan adanya bukti surat otentik itu justru lebih kekuatan hukum besar dalam pembuktiannya yang sempurna. Kemudian ketika saksinya bisa dihadirkan dan meyakinkan, lalu ketika hadir perkaranya tanah adalah dia bisa mengunjungi melakukan persidangan setempat atau turun lapangan untuk melihat objek perkaranya. Dari situ majelis hakim membuat persangkaan bahwasanya benar penggugat ini adalah ada orang yang memiliki hak atas tanah tersebut atau justru tidak sama sekali. Baiklah, terima kasih sekali lagi Bang Parli kan. Satu opini ya ini dari Bang Mohar di Gobah, Bang